Baik. Wa yajuzu, bismillahirrahmanirrahim, ayakhudha alaihi rizqan min baitil mali illa ayata'ayyana. Ada nun yang hilang ya di sini. Illa ayata'ayyana alaihi walahu kifayatun fayahrumu ala sahihi. Boleh seorang mufti itu dalam peran berfatwa untuk mengambil rezeki atau semacam imbalan atas kerja fatwanya dari Baitul Mal. Ila kecuali, artinya menjadi tidak boleh kalau fatwa tersebut menjadi fardu ain bagi dia ketika tidak ada lagi orang yang punya kriteria mufti, hanya dia saja sendiri, maka fatwa menjadi fardu ain bagi dia. Ketika itu dia tidak boleh. Eh, Artinya dia harus ada nggak ada rezeki dia harus berfatwa. Walahu dan boleh bagi di walahu ya. Dan sedangkan dalam kondisi itu ketika dia menjadi fardu ain bagi dia untuk berfatwa dan dia memiliki kifayah kecukupan finansial, maka haram untuk mengambil bagian rezeki dari Baitul Mal menurut pendapat yang sahih. Summa ingkana lahu rizkun lam yajuz akhdhu ujratin aslan. Kemudian jika seorang mufti itu bagi dia ada rezeki, maka pada dasarnya lam yajuz tidak boleh untuk mengambil upah aslan pada dasarnya. Wa ilam yakul lahu rizkun, dan jika tidak ada baginya rezeki eh, penghidupan, walaysa lahu, maka tiadalah bagi dia akhzu ujratin, mengambil upah min a'yanin, dari orang-orang tertentu yang a'yaniman, min a'yaniman yuftihi alal asahi kal hakimi. Tiada kebolehan bagi dia untuk mengambil upah atau mengambil bayaran dari orang-orang tertentu yang merupakan tempat dia memberi fatwa. Maksudnya objek mustaftinya, atau dia memberikan fatwa kepada orang-orang tersebut. Si mufti memberikan fatwa kepada orang tersebut. Maka tidak boleh mengambil upah dari orang tersebut menurut pendapat yang paling kuat, yang paling asah. Sebagaimana layaknya al-hakim, kal-hakimi, seperti layaknya hakim. Yang hakim di sini penguasa, ya, hakim biasa ya, bukan hakim penguasa ya, bukan. Wah, wahtala syekhu Abu Hatim Al-Kuzwaini min ashabina faqala. Dan Syekh Abu Hatim Al-Kuzwaini hilah, melakukan suatu hilah atau celah hukum, membuat celah hukum. Beliau itu dari kalangan ulama-ulama Syafi'iyah, ulama-ulama kita Syafi'iyah. Beliau mengatakan lahu ayyakula yulzimuni an uftiyaka kaulan. Seorang mufti itu berkata kepada orang yang mau dia berikan fatwa, dia katakan, saya harus memberikan fatwa kepadamu dalam bentuk ucapan. Wa amma kitabatul khatti fala. Adapun menuliskan tulisan maka tidak menjadi kewajibanku. Faidan, kalau begitu, as istajarahu ala kitabatil faida ya, faida istajarahu ala kitabatil khatti jaza. Maka apabila dia kemudian meminta bayaran atas penulisan tulisan, maka itu boleh. Ini sebagai suatu hilah. Qala as-Saimariyu wal khatibu law ittafaqa ahlul baladi faja'alu lahu rizqan min amwalihim alla ayatafarra'a, ayatafarragha nih harusnya. Ayatafarragha li fatawihim jaza. Imam As-Sumairi dan Al-Khatib mengatakan, As-Saimari dan Al-Khatib mengatakan, andaikan penduduk suatu negeri bersepakat untuk kemudian menjadikan atau menyediakan bagi seorang mufti rizki atau imbalan, pemberian dari harta mereka, supaya ayatafarragha li fatawihim. Seorang mufti itu
fokus untuk memberikan fatwa kepada mereka, jaza itu hukumnya boleh. Amal hadiyatu faqala Abu Muzaffar As-Sam'aniyu lahu qabuluha bi khilafil hakimi fa innahu yulzimu hukmuha. Adapun hadiah, maka menurut Abu Muzaffar As-Sam'ani boleh bagi mufti untuk menerima hadiah tersebut, berbeda dengan hakim tidak boleh. Sebab hakim tersebut hukum yang dia keluarkan adalah mulzim, mengikat. Hmm. Ini agak ragu nih. Hukmuha kembalinya ke hadiah kali ya. Fainahu qabuluha. Berbeda halnya dengan hakim. Hakim berarti tidak boleh menerima hadiah. Sebab innahu yalzamu hukmaha. Yulzimu hukmuha. Atau salah tulis mungkin. Hukmuhu kali Iya, ya. Yulzimu ada hukmuhu. ada Eh, versi lain nggak? belum cek ya. Kayaknya salah tulis ya. Hu kali ya. Karena hakim itu hukumnya mulzim. Kita lanjut dulu. Qala Abu Amrin yang bagi ay yahruma qabuluha inkana rishwatan ala ayyuftiyahu bima yuridu kama fil hakimi wasairi ma la yuqabalu bi'iwadin. Abu Amar Ibnu Salah, ya, Oke. beliau mengatakan semestinya haram menerima hadiah itu jika hadiah itu sebagai riswah, sogokan untuk ala ayuftiyahu supaya si mufti memberikan fatwa kepada pemberi hadiah bima yuridu sesuai dengan apa yang dia mau. Kama fil hakim sebagaimana ini juga berlaku pada hakim dan juga berlaku pada sairima semua persoalan yang tidak bisa dibalas atau diganti dibandingkan dengan ada suatu ganti muqabil bin iwad. Qala al-khatibu wa 'ala al-imam ay yufridha liman nasaba nafsahu li tadrisil fiqhi wal fatwa fil ahkami ma yughnihi 'anil ihtirafi. Imam Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan wajib bagi imam atau penguasa untuk menyediakan mentafrid ya, mefardu, mentakdirkan, menyediakan bagi orang yang memerankan dirinya untuk mengajar fikih dan mengajarkan fatwa dalam persoalan-persoalan hukum, sesuatu yang mencukupi orang tersebut dari al-ihtiraf, dari berhirfah, berbisnis ya, berdagang atau punya skill tertentu untuk menghasilkan uang. Wa yakunu dzalika min baitil mal. Dan pemberian itu diambilkan dari baitul mal. Suma ruwiya bi isnadihi anna Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu a'ta kulla rajulin mimman hadhihi sifatuhu mi'ata dinarin fis sanati. Kemudian diriwayatkan dengan sanad, kemudian ini harusnya rawa kayaknya ya. Al-Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan dengan sanadnya bahwa Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu memberikan setiap orang dari orang-orang yang sifatnya atau kriterianya adalah seperti ini, yaitu tadrisil fikhi wal fatwa, sebanyak 100 dinar fisanati dalam setahun. Wallahu a'lam. Manfaatlikum Habib. Iya, iya. Ini, halo. Iya, iya. Nah, ini babnya terkait dengan ada juga dibahas oleh para ulama terkait dengan apa namanya Tintif. al-ujma ala ta'ah ya. Nah, ini sebagian sudah dijelaskan di sini, tapi Imam An-Nawawi ingin eh, apa eh, merincinya. Tentu ada yang boleh, ada yang tidak boleh, begitu kan? Nah,
eh, prinsipnya adalah bahwa eh, apa ifta itu harus di didudukan sebagai eh, ibadah, ibadah wa qurba. Jadi apa namanya dia bukan meskipun apa namanya nanti ada penjelasan ya di tentang kalau memang ada yang memang menjadikannya mihnah atau apa ya itu seperti itu, tapi pada dasarnya dia adalah ibadah. Eh, sebab eh, itu tadi tugas apa eh, menyampaikan hukum Allah, ya, menjelaskan tentang hukum Allah. Maka memang apa pada 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 dasarnya hukum asalnya itu memang yu'adda tatawuan, ya, dia memang tanpa imbalan seperti itu. Makanya Al-Imam An-Nawawi di sini ketika dia menyebut Al-Mukhtar, maksudnya memang Al-Asal, uh, artinya hukum asalnya itu ayyatabarra bidzalik karena bagian dari ibadah. Tapi tentu ada kondisi-kondisi yang memang eh, apa ujroh itu dibolehkan, dan ini bab pada al-ujroh ala ta'ah, ya. Hampir sama di bab itu. Jadi apakah perbuatan ketaatan atau ibadah itu eh, boleh diberikan ujroh seperti itu. Ada kondisi-kondisi yang jelas memang kalau eh, apa ujroh itu atau mukabilnya itu imbalannya itu mempengaruhi eh, fatwanya, maka Hmm. itu jelas dilarang, ya, jelas Hmm. dilarang. Nah, terus tadi kan ada contoh ya yang disebutkan tadi dikutip dari apa tadi itu Ustadz Musa yang disampaikan ada, Aku ini ya ini kan apa dia bilang faqala ya hilah. wa amma kita Ah, wal khala fa idza istajaru ala kitabatil khat jaz, ya. ya. Kewajiban saya cuma ucapin ya. Kalau nulisin harus dibayar. Ya, ya, tuh. Artinya ada aspek yang apa dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan, gitu ya. Nah, ini apa namanya eh, menjelaskan eh, kedudukan fatwa itu sebagai ibadah, ya. Kemudian tentu ini konteksnya juga kan apa eh, ada apa namanya yang digarisbawahi tadi itu memang bahwa itu tidak mempengaruhi fatwanya seperti itu. Jadi kalau memang ada kondisi-kondisi yang memang ada hal-hal, jadi di sini kan kalau sifatnya ibtidaan istilahnya itu memang artinya fatwa dibayar itu enggak gitu. Artinya yang apa namanya yang sifatnya eh, yang diberikan itu adalah dalam bentuk yang sifatnya eh, apa hal-hal yang tidak mempengaruhi atau yang artinya proses yang memang membutuhkan eh, membutuhkan apa pengkondisian yang memang untuk mendukung proses apa pembahasan itu kan. Tapi tentu itu semua dilakukan tidak eh, mempengaruhi fatwa yang dikeluarkan. Itu sudah itu syarat-syarat mutlak bahwa kalaupun ada kondisi yang dibolehkan itu tidaklah bagian yang mempengaruhi keputusan fatwanya. Nah, apa namanya? Kalaupun itu juga ada penjelasan ya tentang
bahwa kan ada juga yang kita mendapatkan hikayat atau riwayat-riwayat ya tentang eh, mufti yang atau ulama yang kalibernya kaliber mujtahid, tapi eh, dia orang yang memang orang kaya gitu ya, yang kemarin kita juga dengar di zamannya Imam Ahmad ada temannya sahabatnya sendiri yang orang kaya tapi juga mujtahid gitu ya. Nah itu apa namanya, ada yang menarik ceritanya itu bahwa memperlihatkan kewibawaannya sebagai mufti atau mujtahid. Iya, mungkin itu tadi. Terus di dalam uraian ini apa ada beberapa tadi hakim tadi itu apa tadi kan ada ungkapan Khilafil hakim. secara khusus ya untuk hakim karena ada aspek bahwa dia yulzam. Nah, kemudian di sini juga ada uraian tentang baitul mal ya. Nah, ini kan kondisi-kondisi yang memang pada prinsipnya bukan ujrah itu bukan secara mutlak dilarang, tapi yang secara mutlak dilarang adalah ujrah yang mempengaruhi keputusan fatwa. Nah, ini wa ammal hadiyah faqala Abul Mudhaffar Sam'ani lahu qabuluha bi khilafil hakim fa ini yulzimuhum atau yulzimuhum hukum. Ya, eh, baik mungkin itu ya. Baik. Eh, ada lagi kira-kira yang Baik, mungkin kita buka pertanyaan, Habib, barangkali ya dari ikhwah, dari Sin yang ada di sini, mungkin ada pertanyaan ya. Mungkin saya ada kepikiran satu hal juga, mungkin saya menanya dulu ya, Habib. ya ya Eh, untuk standar, tadi kan sudah dijelaskan bahwa pada prinsipnya menerima upah atau menerima bayaran itu bukan sesuatu yang haram. Yang jelas haram itu adalah ketika bayaran tersebut menjadi sesuatu yang mempengaruhi kepada fatwa seorang mufti. Dengan iya dibayar, entah itu bentuknya hadiah ataupun bentuknya riswah atau yang lain, kemudian itu membuat fatwanya sesuai dengan yang diinginkan oleh si mustafti. iya Mempengaruhi, itu tidak boleh. Nah, untuk soal ininya, yang ingin saya tanyakan itu, mengukurnya itu apakah kembali kepada dirinya mufti sendiri atau bagaimana? Pernah ada muncul pertanyaan ya, kalau orang membaca dokumen-dokumen fatwa DSN misalkan, rata-rata iya itu penanyanya itu dari bank-bank tertentu atau ya, dan kemudian bank itu menjadi sponsor dalam acara MUI, ada anunya, ada logonya gitu. Eh, itu yang mengukur pengaruh tidak pengaruh itu subjektif si muftinya, seorang mufti itu, atau bisa diperkirakan oleh di luar mufti gitu. iya. Memang apa namanya itu apa memang konteksnya kalau kita bawa ke case yang kontemporer sekarang ini proses fatwa itu kan memang apa namanya ada bagian-bagian yang memang tidak ini ya tidak tunggal ya, artinya dia eh, bukan hanya sekedar keputusan eh, hukum itu sendiri, bukan hanya keputusan fatwa itu sendiri. Nah, kemudian kalau mustafti itu memang tidak bisa dibatasi, bisa dari mana saja begitu. Cuma
apa istilahnya itu, eh, apa namanya itu, saya ada ungkapan yang biasa kita gunakan di Komisi Fatwa itu ya. Jadi eh, jadi fatwa itu bisa diminta tapi tidak bisa dipesan. Nah, Oh, seperti itu. bisa, bisa diminta Fatwa tapi tidak bisa bisa dipesan. diminta tapi tidak bisa dipesan. Nah, jadi kalau mustafti kan dia meminta fatwa. Bisa, tapi kalau dia pesan hukumnya harus ini ya. Tidak. Sudah jelas mutlak itu dilarang. Nah, meskipun kalau soal ujro ala ta'ah itu kan pembahasannya panjang ya. Di madzhab juga ada ikhtilaf ya. Tapi semuanya memang prinsipnya kalau mempengaruhi fatwa itu tidak dibenarkan. eh Apa tadi yang diangkat Ya, Ustaz Musa bagian itu ya. Jadi ya. kira itulah. Mengukurnya, mengukurnya kembali ke mufti sendiri berarti kalau begitu, Habib. Iya, ya sebetulnya iya, apa namanya, memang itu kan apa, tergantung, untuk menilai mengukurnya itu kan, memang di apa tergantung konteks, fatwa apa ininya apa, misalnya kalau kita ini kan kecenderungannya kan, bahkan sudah jelas kalau kita ini kan fatwanya itu kolektif, ijtihad Ya, jama'i atau ifta jama'i kan. ya. Jadi kalau bentuknya ifta jama'i maka yang jadi ukuran itu tentu SOP ya, SOP, Oh, Standard Operating Procedure-nya seperti apa. Nah, kita misalnya itu menjadi ukuran. Kalau misal yang apa namanya, yang jelas, itu kalau misal ada lembaga fatwa yang misalnya ini taruhlah misalnya, ada, apa namanya, ada eh, biaya untuk satu satu proses, tapi biaya itu, tapi kan ini kan lembaga ya, bukan mufti yang individu yang, eh, kalau jelas kalau misal mufti individu dia pada pada orangnya sendiri dilihat, apa namanya, kafaahnya dan juga muruahnya ya. Nah, tapi kalau misal untuk lembaga fatwa yang dilihat tentu SOP-nya, SOP-nya gimana prosedurnya. Nah, misalnya seandainya dalam prosedur itu ada misalnya, eh, apa, taruhlah sekarang misalnya fatwa halal aja kan, fatwa halal itu kan, regulasi ada biaya, untuk mengurus sertifikasi halal. Dan memang di dalam komponen biayanya itu misalnya dibunyikan ada untuk kebutuhan sidang fatwa misalnya. Tapi itu sama sekali bukan untuk memesan, bukan untuk, apa namanya, eh, untuk memesan keputusan fatwanya harus halal gitu. Tapi proses itu, karena adanya memang, apa, yang sifatnya, teknis yang real, eh, teknis, persidangan itu yang memerlukan biaya, misalnya seperti itu. Nah, jadi ya, nah secara zahir kan kita melihat pada pada SOP-nya, pada pedoman penetapan fatwa bahwa, eh, jadi dipastikan bahwa semua kalaupun ada item biaya itu pasti bukan, apa pesanan fatwanya gitu kan. Jadi seperti itu. Eh, ya, saya kira demikian ya. baik, baik Habib. Kita tampung Eh, pertanyaan berikutnya. Ini dari Mas Adam, silakan. Baik, Ya, gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Waalaikumsalam. Ustadz Bisa. Musa dan apa
para asatidz dan ustadzah dari teman-teman Puspahim dan para hadirin. Alhamdulillah, saya Sadam Muharam dari mahasiswa Perbandingan Mazhab semester 7. Alhamdulillah kemarin seminggu yang Oh lalu lan sidang bersama di Pumar. iya, Terima kasih. iya. Oh iya, iya, iya. Semester 7 ya, ujian Iya, Ustaz. Lanjut. proposal skripsi ya. Sudah siap-siap Siap. skripsi. Ya, Salah. Ya. yang saya ingin tanyakan sebenarnya mendasar, Bib. Bagaimana eh, apa namanya MUI ini yang menjadi apa namanya kolektif dari beberapa kumpulan ormas dalam hal ini dalam memutuskan fatwa atau hukum Islam atau istinbatul ahkam ketika muncul namanya gratifikasi atau rasuah atau suapan dari beberapa lembaga, bagaimana sih peran MUI dalam mencegah hal-hal tersebut supaya menghasilkan fatwa atau hukum yang berkeadilan gitu. Sekian, Bimbar. Terima kasih. Baik. Eh, baik, terima kasih. Pertanyaannya ada juga menjadi catatan kita ya. Langsung dijawab ya, Ya, Ustaz. tafadhal Habib. Ya. Jadi kan ini pertanyaannya lebih spesifik kepada MUI. Ya. Nah, yang perlu kita pahami adalah bahwa MUI itu sebagaimana apa namanya konstitusinya atau ADART-nya MUI, dia eh, adalah wadah bagi ormas Islam, wadah bagi ormas Islam atau juga dalam ungkapan yang lain menjadi apa wadah silaturahim para ulama, zuama dan cendekiawan Muslim begitu. Jadi tentu yang dimaksud adalah MUI ini eh, di apa didirikan dan dijalankan untuk benar-benar menjadi representasi dari umat Islam Indonesia. Nah, umat Islam Indonesia itu kan tentu ada di berada diwakili oleh ormas-ormas yang ada, tapi juga ada yang sifatnya dari para cendekiawan, akademisi, dan juga ada unsur zu'amanya, unsur ulil amrinya. Maka kemudian MUI juga apa membawa moto itu ya atau slogan bahwa MUI itu adalah khadimul ummah dan sadiqul hukumah. Nah, apa namanya? Jadi untuk tugas tersebut ya tentu MUI sebagai organisasi punya ADART atau kalau istilahnya MUI digunakan istilah PO ya, pedoman organisasi ya, pedoman organisasi. Nah, pedoman organisasi itu ada yang sifatnya menyangkut anggaran dasar ya, ada yang anggaran rumah tangga. Dan di luar itu di semua komponen eh, apa eh, organisasi itu ada juga aturan-aturan yang mengikat gitu. Nah, artinya itu untuk menjamin bahwa organisasi ini dijalankan sesuai dengan ketentuan syariat ya, karena memang membawa misi sebagai pengemban amanah umat ya. Dan juga tentu karena kita berada dalam eh, negara yang memang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, maka kita MUI juga tunduk pada aturan-aturan peraturan perundangan yang ada. Nah, itu semua pasti termasuk jika ada kondisi-kondisi, kan ada kondisi-kondisi yang di dalam aturan-aturan itu, aturan-aturan organisasi itu ada penjelasan atau solusi atas masalah-masalah yang mungkin
terjadi penyimpangan atau sanksi-sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran itu kan biasa dan itu ada mekanismenya. Jadi di MUI juga ada mekanisme seperti apa namanya eh, seperti eh, eh, penelitian, pengkajian internal atau juga mahkamah etik misalnya seperti itu. Itu ada gitu di dalam aturan organisasi itu semua untuk memastikan semuanya berjalan sesuai kaidah yang benar ya. Jadi saya kira itu ya mungkin Iya. itu Anu tadi juga saya Beb ya. jelaskan. Jadi Ya, MUI juga terbuka ya Beb ya untuk untuk kayak ACFS bagi para peneliti untuk iya, menguji kritisi fatwa-fatwa ya. MUI terhadap pedomannya itu. Iya, iya. Apakah Jadi sesuai dengan pedoman atau tidak gitu ya. iya, ada forum-forum Hmm. di mana MUI terbuka untuk eh, suara dari masukan-masukan atau juga kritisi dari umat sebagai organisasi yang mewadahi umat pasti harusnya dia bisa mendengar suara umat ya melalui saluran-saluran yang disediakan. Nah, kalau di Komisi Fatwa ada ACFS itu yang kita laksanakan apa secara rutin ya itu kesempatan untuk mengkritisi fatwa MUI. Bisa memberikan tambahan dukungan atau juga kritisi itu bisa. Seperti itu ya. Iya, tambahan. Baik, baik Habib. Kita masih ada dua penanya lagi nih Habib. Iya, Silakan Ustadz Muhammad Ihsan sesuai dengan urutan. Syukron Ustadz Musa dan Habib Umar atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya menyambung dari pertanyaan Ustadz Musa tadi. Kalau Ustadz Musa tadi kan terkait ukuran ketika kita berfatwa kalau nggak salah ya tadi ya. Nah, kalau Iya, saya lebih ke bagaimana sikap ketika kita ceramah ataupun dakwah yang mana dalam konteks misal di bank konvensional misalnya. Contoh misalnya kita khutbah misalnya, sering ada titipan. Ustadz, kalau khutbah sini Ustadz, tolong sindir-sindir ini Ustadz. Atau misalnya kita ceramah maulid atau ceramah Isra Mi'raj di dusun-dusun daerah-daerah misalnya, daerah tersebut dalam tanda kutip lah atau apa misalnya. Ustadz, tolong misalnya ceramah ini nih, tekankan masalah ini Ustadz. Nah, sering kayak gitu. Nah, maksud anak itu bagaimana sih sikap kita sebaiknya terhadap itu. Kalau kalau nggak salah waktu pertemuan kedua itu sama Prof. Asrorun Niam itu ada yang namanya etika dalam berdakwah. Nah, bagaimana hubungannya dengan keadaan yang seperti ini? Gitu. Karena saya juga bukan tipikal yang sporadis gitu. Ketika ceramah langsung langsung bagaimana gitu. Banyak banyak pertimbangan dalam dalam diri saya. Kalau menurut antum bagaimana? Mohon pencerahannya. Syukran barakallahu fiik. iya. Mulai barik. Eh iya, tentu tadi sebetulnya kalau kita memegang prinsip bahwa eh, mufti itu adalah mewaqi'anillah ya, mewaqi'anillah eh, atau menjalankan tugas tauqi, menjelaskan, membawa tugas atau amanah, menjelaskan hukum Allah. Maka apa namanya itu yang pertama tentu eh, mufti adalah juga dia at-takhalluq bi akhlaqillah. At-takhalluq bi akhlaqillah dia eh, berakhlak dengan akhlaknya Allah. Itu tentu eh, yang dijelaskan oleh para ulama meskipun apa namanya lebih banyak penjelasan dalam tasawuf misalnya ya, tapi itu bagian dari akhlak ya. Nah, kemudian di dalam konteks posisinya sebagai ulama juga ada apa ada eh, kaidah juga yang juga bisa menjadi kaidah yang menjadi pegangan bahwa ulama al ulama warathatul anbiya ya, al ulama warathatul anbiya itu artinya sebagaimana eh, para rasul itu juga yang ditunjukkan kepada audiensnya.
Nah, itu mengharuskan untuk benar-benar kalau seorang ulama dia juga adalah mubaligh, ya dia juga berarti terikat dengan adab-adab tabligh, ya adab-adab tabligh, bagaimana menyampaikan pesan. Dan nah, mungkin yang eh, menjadi hal yang itu tadi yang apa, pokoknya kalau eh, apa, kalau dia harus betul-betul eh, istiqomah di dalam menjalankan amanah itu. Jadi bahwa dia membawa tugas yang mulia, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Nah, yang sering diingatkan oleh para ulama bahwa eh, kalau artinya itu tadi, kalau kalau mm, apa ada pesanan-pesanan tadi itu, nah itu kan tentu apa eh, tentu yang sifatnya itu bisa ditafsir juga, ya bisa ditafsir. Kalau pesanannya itu sama dengan kita mengatakan misalnya ini kalau ceramah itu misalnya kalau kita ceramah itu eh, jangan nyinggung sana nyinggung sini gitu kan, ya. Itu 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 apa eh, bisa disampaikan begitu, tapi kalau kalau ada yang tersinggung atau tidak boleh ada yang tersinggung, nah itu yang sulit itu kan Nah, nggak bisa. tidak Justru boleh justru dakwah itu kita ingin eh, nyinggung. menyampaikan pesan untuk nyinggung yang eh, merasa perlu disinggung begitu. Tapi kalau sengaja misalnya menyinggung itu tidak boleh, karena apa namanya, menyampaikan pesan juga kan harus eh, ada akhlaknya, ya. Jadi eh, apa namanya, ada eh, akhlak, ada adab-adabnya seperti itu. Terutama dalam hal misalnya bahwa kita mencontoh bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW dalam menyampaikan pesan, ya. Jadi dan itu digambarkan dalam Al-Quran, walaupun tafaddan ghalidhal qalbi faddu min hawlik. Itu, dan juga ada apa sifat-sifat ibadur Rahman itu kan menjadi pegangan begitu. Ya, saya kira apa namanya, memang kita melihatnya pada pada ini, ya. Kalau terkait dengan organisasi pasti, atau juga dari segi eh, apa, dari segi eh, kalau sekarang ada istilah apa dari segi profesionalisme begitu, ya. Itu tentu yang diukur adalah memang konsistensi ketaatannya, kepatuhannya, ya, kepatuhannya, istiqomahnya pada adab, pada apa. Nah, itu yang dijadikan ukuran, saya kira. Kalau misal ada yang adanya eh, penyimpangan-penyimpangan atau pelanggaran-pelanggaran, itu memang eh, kita tidak bisa menjadi ukuran untuk mengeneralisir, tidak bisa mengeneralisir. Jadi bisa saja misalnya ada eh, case-case tertentu atau oknum-oknum tertentu, ya, yang misal memang ber, ada bertentangan dengan yang semestinya gitu. Itu tidaklah bisa digeneralisir bahwa semua misalnya seperti itu. Makanya yang membawa membawa atribut kesyariahan atau keagamaan itu punya punya beban yang lebih dibanding orang yang biasa-biasa saja. Hmm. Jadi itu kan sudah menjadi nature-nya seperti itu. Bahwa kalau seseorang yang membawa atribut ulama, tentu dia beda dengan kalau orang yang lain melakukan hal yang sama, dia melakukan hal yang sama, itu beda. Nah, itu apa menjadi
sudah menjadi sesuatu yang melekat semestinya, kesadaran itu. Iya, saya kira begitu ya. Kalau memang kita tidak bisa menghindari kalau ada case-case atau oknum-oknum yang eh, bertentangan dengan eh, apa namanya yang semestinya yang diatur di dalam agama. Tapi tentu yang menjadi ukuran adalah bagaimana agama atau faidah-faidah dhawabit yang ada memberikan panduan. Itu yang kita kita jadikan pegangan. Mungkin itu ya. Ustaz. Baik, baik, Habib. Oh, ini ada lagi nggak ya? Oh, tadi sebenarnya ada ya, tapi karena waktunya sudah sampai pada jadwal yang sudah ditentukan, Habib. Sesuai Iya, jadwalnya jam 19.40 sampai 21. Ini sekarang 21.03. Eh, Mungkin gimana, Habib? Kita cukupkan sampai di sini ya. iya, Baik. kalau sudah jam 9 ya. Iya, sudah, Habib. Kita minta antum untuk closing statement sama doa, Habib. Doa penutup. Ya, Baik. baik. Eh, Baik, jadi pada sesi ini kita mengikuti pesan-pesan ya dari apa yang disampaikan Imam An-Nawawi di dalam kitabnya apa Adabul Fatwa wal Mufti wal Mustafti. Ya. Ini lengkap dan ini menjadi karya atau eh, kitab yang wajib lah bagi orang yang menekuni fatwa ya. Dan banyak sekali kitab-kitab fatwa yang baru-baru pun kitab-kitab tentang eh, konsep fatwa yang baru pun itu selalu menjadikan kitab ini sebagai eh, rujukan yang referensi-referensinya dikutip ya. Nah, dari apa yang kita baca tadi, memang beberapa poin menjadi satu di antara hal yang yang kita garis bawahi ya, bahwa tugas ifta itu adalah amanah ya, amanah yang diberikan Allah ya kepada eh, apa eh, hamba-hamba Allah yang dipilihnya. Nah, oleh karena itu eh, tugas ifta itu yang sebetulnya merupakan tugas yang sebagai amanah yang diberikan Allah, maka keagungan dan kemuliaan tugas itu pun itu juga eh, dilihat pada dari siapa amanah itu diberikan. Maka itu memberikan kesadaran bahwa seorang mufti atau juga mujtahid ya itu akan menjaga dirinya dalam menjalankan amanah itu. Nah, kita diingatkan untuk bahwa dalam melaksanakan tugas ifta itu selalu membuat kita selalu terikat dengan tentu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian dengan apa mengikatkan diri dengan keteladanan ya, uswah bagaimana juga menjadi uswah ya sebagaimana dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga tugas para rasul, para nabi dan rasul. Nah, itu menjadi pegangan dan itu menjadi pegangan sebelum sebelum si mufti mengeksplorasi aspek adillah dan kaidah-kaidahnya. Ya, itu menjadi penting manakala secara apa eh, profilnya, secara pribadinya dia sudah memenuhi aspek-aspek yang utuh sebagai seorang mufti mujtahid yang menjalankan amanah dari Allah, maka eh, apa yang tugas mengeksplorasi sumber-sumber atau referensi atau dalil-dalil itu akan menjadi sesuai dengan apa yang dimaksudkan dan itu yang membuat dia jadi istiqomah tidak terpengaruh oleh apapun. Demikian mungkin poin-poin yang bisa saya garis bawahi. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat majelis kita ini.
jika ada ilmu yang diperoleh menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma Amin. amin. Kita Fatihah ala نية القبول وتمام كل سهول وبلوغ كل مأمول وصلح شاء ظاهرا وباطنا جالبة لكل خير دافعة لكل شر لنا ولوالدينا ولأولادنا وذوي الحبوب علينا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين آمين. الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وكرامة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة وبحق من أنزلت عليه الفاتحة افتح لنا باب الخير واجعلنا من أهل الخير يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه ووفقنا للخير وأعنا عليه. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا ما ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mohon maaf lebih kurangnya. Syukran Habib, jazakumullah khairul jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khairan ya habibana. Alhamdulillah. Minta maaf. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak. Kita Allah aturkan fikum. sama-sama kepada Habib sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk kita memberikan syarahan dan pengalaman serta ilmu kepada kita semua. Semoga apa yang sudah kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat, yang berkah. Dan saya yang sudah membuka tadi, mohon maaf. Terima kasih banyak. Kita bertemu insya Allah di pekan berikutnya di hari yang sama, di jam yang sama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.